Sekarang saya akan melanjutkan untuk membacakan Anda buku dengan judul Six Thinking Hats, Kelola Rapat Lebih Baik dan Buat Keputusan Lebih Cepat oleh Edward de Bono. Bab 22, Topi Kuning, Spekulatif Positif. Berpikir positif. Kuning untuk cahaya matahari dan keadaan terang. Optimisme. Fokus pada manfaat, pemikiran konstruktif dan mewujudkan berbagai hal. Bersikap positif adalah suatu pilihan. Kita bisa memilih untuk memandang berbagai hal dengan cara yang positif. Kita bisa memilih untuk fokus pada aspek-aspek positif dari suatu situasi. Kita bisa mencari manfaat-manfaatnya. Berpikir negatif mungkin melindungi kita dari kesalahan, mengambil resiko, dan bahaya. Berpikir positif haruslah merupakan perpaduan dari keingintahuan, kesenangan, ketamakan, dan hasrat untuk mewujudkan berbagai hal. Bisa dikatakan bahwa kemajuan manusia bergantung pada hasrat untuk mewujudkan berbagai hal ini. Dalam buku saya tentang kesuksesan, Tactics, The Art and Science of Success, satu hal yang mencirikan orang-orang sukses adalah hasrat besar untuk mewujudkan berbagai hal ini. Saya telah mengistilahkan topi kuning spekulatif positif karena dengan rencana atau tindakan apapun, kita sangat menantikan masa depan. Kesanalah arah tujuan dari tindakan atau rencana kita. Kita tidak pernah bisa merasa sebegitu yakin tentang masa depan seperti halnya kita merasa yakin tentang masa lalu. Jadi kita harus berspekulasi mengenai apa yang mungkin terjadi. Kita siap berbuat sesuatu karena hal itu layak dikerjakan. Penilaian kita terhadap kelayakan atau nilai inilah yang memberikan aspek positif dari spekulatif positif. Kita siap berbuat sesuatu karena hal itu layak dikerjakan. Penilaian kita terhadap kelayakan atau nilai inilah yang memberikan aspek positif dari spekulatif positif. Bahkan ketika kita merenungkan sesuatu yang telah terjadi, kita bisa memilih untuk melihat aspek-aspek positifnya atau mengambil interpretasi yang positif. Contoh, hal positifnya adalah sekarang kita tahu bagaimana dia akan bertindak. Ketidakpastian berakhir sudah. Mari kita memakai topi kuning kita dan melihat aspek-aspek positifnya. Kodak telah memutuskan untuk masuk ke pasar kamera Polaroid, jadi mereka akan harus mengiklankan produk-produk mereka. Hal itu akan meningkatkan kesadaran masyarakat akan keunggulan fotografi instan. Itu akan membantu penjualan kita, terutama kalau masyarakat menyadari bahwa produk kita lebih baik. Tidak lulus ujian menjadi guru itu adalah hal terbaik yang mungkin pernah dialaminya. Dia tidak akan merasa senang sebagai seorang guru. Bagi beberapa orang, bersikap positif adalah kebiasaan pikiran yang alamiah. Kebanyakan orang akan bersikap positif ketika mereka sedang menyampaikan gagasan mereka sendiri. Sebagian besar orang akan bersikap positif terhadap suatu gagasan jika mereka segera melihat sesuatu yang baik pada gagasan itu bagi diri mereka sendiri. Kepentingan diri sendiri adalah dasar yang kuat untuk berpikir positif. Topi berpikir kuning tidak perlu menunggu motivasi semacam itu. Topi berpikir kuning adalah alat disengaja yang dipilih si pemikir untuk digunakan. Aspek positif bukanlah hasil dari melihat manfaat pada gagasan, tapi mendahului hal ini. Topi kuning digunakan lebih dulu. Si pemikir memakai topi kuning dan lalu mengikuti syarat-syaratnya untuk bersikap positif dan optimis. Dalam analogi pencetakan yang saya gunakan sebelumnya, topi kuning memakai warna kuning sebagai topi merah memakai warna merah. Contoh, sebelum Anda berbuat sesuatu yang lain, saya ingin Anda memakai topi kuning Anda dan memberitahu saya pendapat Anda tentang usulan baru ini. Anda telah mengatakan semua alasan kenapa Anda tidak menyukai gagasan ini dan kenapa gagasan itu mungkin akan gagal. Sekarang saya ingin Anda memakai topi berpikir kuning Anda di sini.
Apa yang Anda lihat sekarang? Dari pandangan topi kuning, bisakah Anda melihat keuntungan dalam membuat aksesori ini dari plastik alih-alih logam? Biayanya kira-kira akan sama. Saya punya gagasan menjual keripik kentang dalam bentuk twin pack. Kelihatannya tidak ada yang menyukainya. Maukah Anda mempertimbangkannya dengan topi kuning? Saya tidak menginginkan pandangan yang berimbang atau pandangan objektif. Saya menginginkan pandangan topi kuning yang jelas. Topi hitam saya mengatakan bahwa geretan baru yang murah ini bisa merugikan penjualan kita. Tapi topi kuning saya mengatakan bahwa geretan murah dapat menghancurkan pasar menengah dan memaksa sebagian pembeli naik ke pasar mahal sehingga menguntungkan kita. Sulit memakai topi kuning pada saat ini, tapi pemogokan surat kabar bisa membuat orang-orang menyadari betapa mereka kehilangan koran mereka dan betapa surat kabar jauh lebih baik dibanding televisi untuk beberapa hal. Meskipun pemikiran topi kuning bersifat positif, dibutuhkan disiplin yang sama tingginya seperti topi putih atau topi hitam. Ini bukan sekedar soal membuat penilaian positif terhadap sesuatu yang terjadi. Ini merupakan pencarian aspek-aspek positif yang disengaja. Kadang pencarian ini sia-sia. Contoh, saya sedang mengenakan topi berpikir kuning saya, tapi saya tidak bisa menemukan sesuatu yang positif untuk disampaikan. Saya akan memakai topi kuning saya, tapi saya tidak mengharapkan akan menemukan sesuatu yang positif. Bisa saja ditegaskan bahwa kecuali aspek positifnya jelas, topi kuning ini tidak bisa benar-benar bermanfaat. Bisa saja dikatakan bahwa tidak ada gunanya berpikir keras untuk menemukan hal positif yang tersembunyi yang hanya akan punya sedikit nilai praktis. Hak ini akan salah memahami persepsi. Mungkin saja ada hal-hal positif yang sangat kuat, sama sekali tidak jelas saat dilihat pertama kali. Begitulah cara entrepreneur bekerja. Mereka melihat nilai yang belum diperhatikan orang-orang di sekitarnya. Nilai dan manfaat belum tentu selalu tampak jelas. Sekian sudah bab 22 saya bacakan. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa di bab selanjutnya.